Memiliki tingkat akurasi yang hampir sempurna, inilah yang akan kita bahas teman-teman. Hebatnya pada partai klasik atau catur standar 1,5 jam, pertemuan Fabiano Caruana menghadapi Grandmaster Grigori Oparin pada American Cup 2024. Langsung kita menyaksikan permainan yang menarik ini. Fabiano Caruana putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas oleh hitam D5, C4, dan E6 sehingga di papan gambit menteri ditolak. Kuda ke C3 dan A6 saat ini dinamakan dengan Janowski variation. Pertukaran pion terjadi, pion menerima, kuda ke F3 dan kuda ke F6. Gajah ke G5 langsung mengepin kuda. Gajah ke E6 saat ini, lalu pion ke E3 juga membuka diagonal gajah supaya juga sebelumnya terlebih dahulu mengeluarkan gajah gelap. Maka berlanjut kuda ke D7, pion ke H3 dan gajah ke D6 saat ini juga ke depan mempersiapkan juga rokade. Gajah ke D3 dan pion ke C6. Gajah ke F4 langsung juga menawarkan sebuah pilihan yang menarik, dan di sini menteri ke C7. Mengapa bang tidak diterima saja gajah dengan harapan pion bertumpuk? Masalahnya teman-teman, di sini kuda dapat manuver ke depan ke sentral atau juga thread pion ke depan ke F5, maka gajah terjebak dan langkah pion seperti G6 adalah kewajiban, karena selain langkah ini, semisal salah satunya cukup logis kuda berpindah, membuka juga gajah mengaktifkan ke depan. Masalahnya F5 gajah berpindah rokade, keaktifan juga bagi putih, dimana juga membuka file E dan raja hitam belum rokade. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini, dipilih menteri ke C7 dan gajah mukul gajah pertukaran dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Bagaimana saat ini? Putih melanjutkan, diambillah inisiatif A4 untuk juga ke depan berencana memajukan, teman-teman bisa kita bayangkan, sehingga juga mengkat pion ini melaju ke depan dapat dipotong. Juga ketika pion ini melaju membuka juga akses bagi kuda. Oleh sebab itulah melihat rencana ini, A5 juga dari Grigori untuk menghentikan dan menteri ke B3 saat ini. Langkah juga menteri menawarkan sebuah opsi, di sini G6 dipilih dan ini adalah langkah novelty, di mana langkah sebelumnya pernah dimainkan yaitu dengan menteri ke B4. Di sini G6 maka kuda ke G5. Perlu diketahui teman-teman bahwa pion ini tidak gratis, apabila diterima jelas menteri akan terjebak, di mana benteng mengancam menteri dan pion ini disupport oleh menteri. Oleh sebab itulah di sini kuda ke G5 dengan ide seperti ini bahwa pion ke depan dapat melaju. Oke, benteng ke E8, maka benteng ke E1 terlebih dahulu, kuda ke F8 dan menteri ke C2, di mana ke depan menekan dari diagonal ini teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke H5 dan F4 fokus rencana. Pion ke F6 mengancam kuda, diputuskanlah kuda memukul gajah. Di sini apa yang wajib dibuat teman-teman? Kuda memukul kuda adalah sebuah pilihan. Benteng apapun menteri adalah sebuah kesalahan. Di sini benteng dibuat menerima. Sebelumnya teman-teman kita akan bahas bahwa kuda menerima sebuah opsi terbaik. Semisal F5 karena ini juga lanjutan yang akan dimainkan oleh putih ke depan. Kuda dapat ke G5. Maka pertukaran misalkan pion terjadi, di sini kuda dapat memukul pion melakukan skak. Diterima pengorbanan membawa menteri melakukan skak. Menteri menutup tentunya, maka benteng memukul pion teman-teman, mengancam juga gajah. Di sini pion memukul pion, raja dapat mengamankan diri. Gajah masih terancam. Gajah misalkan juga mengancam juga kuda. Menteri ke H4. Pertukaran misalkan terjadi, terlebih dahulu benteng memukul benteng, barulah saat ini kita lihat mendapatkan benteng kualitas teman-teman. Dan ini pun ke depan sebanding benteng bersaing dengan kuda dan gajah dengan kompensasi pion juga ke depan. Dan kita akan melihat bedanya. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi Grigori Oparin memilih dengan benteng yang menerima teman-teman, sehingga F5 fokus juga rencana seperti yang sudah kita bahas. Pertukaran pion terjadi, benteng menerima tempo mengancam kuda, kuda ke G7 mengancam benteng, benteng ke F3 dan benteng ke E8 berlanjut, menteri ke F2, lalu kuda ke G6. Dilanjutkan G4. Kita lihat teman-teman langkah G4 ini, dimana juga mencegah kuda tidak bisa mengaktifkan diri ke depan. Pion juga ikut membantu ke depan untuk didorong, sehingga kuda ke H8, maka H4 juga fokus rencana. Kuda ke F7 dan G5 saat ini mendobrak juga teman-teman. Di sini juga raja putih cukup aman. F5 dimainkan, maka kuda ke E2 mereposisi diri ke peta yang lebih aktif ke depan. Di sini menteri juga ke D7, maka kuda ke F4 mengancam juga benteng. Benteng ke E7 dan pion ke G6 fokus rencana juga mengetek teman-teman.
Pertukaran terjadi, kuda menerima tempo juga mengancam benteng. Benteng ke-6 mengancam kuda, menteri ke-2 mensupport kuda juga secara tidak langsung mengancam kerajaan. Kuda ke-6 dilanjutkan, manuver ke depan juga ke depan. Apabila diterima tentunya memperbaiki ke depan struktur juga dari hitam. Maka kuda ke-5 mengancam menteri. Menteri ke-7 menghindar. Gajah langsung juga menerima pion mengancam benteng. Kuda menerima pertukaran, benteng menerima. Tentunya tidak bisa diterima karena kuda sedang dipin. Menteri saat ini menerima pion juga mengancam benteng. Sehingga benteng ke F1 ancaman juga ke depan ke baris ke-7 mendukung menteri melakukan skakmat. Menteri ke-4 menawarkan menteri, sehingga di sini menteri ke-5 menolak teman-teman. Benteng ke-6 juga mendukung skakmat ke depan, mengorbankan juga defleksi, sehingga diterima wajib pertukaran menteri menerima benteng, sehingga tidak lagi dipin kuda bisa menerima benteng. Menteri melakukan skak, kuda menutup kembali, kuda ke-4, lagi-lagi ada forkingan ke depan paksaan terhadap menteri teman-teman. Sehingga juga wajib benteng ke-6 mencegah, tetap dilakukan skak waktu yang sama mengancam menteri, sehingga wajiblah diberikan benteng ini terhadap kuda. Benteng memukul benteng dan kita lihat kualitas putih lebih baik. Masih berlanjut dilakukan skak menteri ke B1, maka benteng langsung menutup, menteri memukul pion B2 dan menteri ke E7 ancaman kepada benteng ke depan. Oke, menteri ke E2, lalu benteng ke F8 skak fokus rencana, raja ke H7, menteri ke H4 skak, kuda menutup, dan benteng ke F2 mengancam menteri. Menteri melakukan skak ke D1, raja ke H2, raja ke G6 mensupport kuda. Maka coba teman-teman, sangat simple bagaimana juga sequence atau pola yang dimainkan. Apa yang dimainkan oleh Fabiano Caruana yang membuat hitam menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan menteri ke H3, di mana ke depan melakukan skak teman-teman, dan dipastikan kuda ini akan tumbang. Mengapa menyerah apabila kuda dipindahkan kemanapun teman-teman? Intinya kuda ini akan tumbang karena dilakukan skak, raja berpindah, menteri ke D7 skak, kuda akan tumbang. Dan juga sebaliknya, bagaimana jika semisal menteri juga untuk mencegah ke depan, menteri melakukan skak, masalahnya menteri ke G4 skak. Raja ke H6 tetap mensupport kuda, benteng ke G2 ancaman skakmat ke depan, oke? Dimana melakukan skak, raja berpindah, kuda akan tumbang. Apabila menteri juga menerima pion juga mencegah untuk melakukan skak, masalahnya meninggalkan juga petak G6 sehingga menteri ke G6 justru skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman, bagaimana permainan yang terjadi, berikut tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Fabiano Caruana hampir sempurna 98,8% pada partai klasik dan hitam teman-teman 90,9%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, subscribe, dan juga share sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Ada request ke depan? Jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.